Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan dan mempresentasikan materi tentang paradigma pertumbuhan berimbang dan paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Sebelum masuk ke penjelasannya lebih dalam nantinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja latar belakang mengapa paradigma ini penting untuk dipelajari. Jadi, pertumbuhan ekonomi seringkali dipakai sebagai tolak ukur tentang keberhasilan suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum bisa menjamin bahwa negara itu maju atau berhasil, terlebih jika distribusi kesejahteraan itu tidak merata. Oleh karena itu, muncul banyak perdebatan mengenai strategi yang mana yang lebih efektif untuk membuat masyarakatnya itu lebih sejahtera. Dalam konteks ini, ada dua paradigma yang akan kita pelajari. Yang pertama itu paradigma pertumbuhan berimbang, yang mana pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi itu terjadi secara merata di berbagai sektor dan wilayahnya. Dan yang kedua itu ada paradigma pertumbuhan tidak berimbang, di mana akan difokuskan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan pembangunan di satu sektor atau satu wilayah tertentu saja, dan diharapkan dengan hal ini bisa mendorong wilayah lain untuk bisa menjadi maju juga dan menjadi berkembang. Nah, kenapa paradigma ini penting untuk kita pelajari? Karena dengan mempelajari dan memahami tentang kedua paradigma ini bisa membuat kita lebih kritis dalam menganalisis dampak-dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, di antara kedua paradigma ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari paradigma pertumbuhan berimbang. Paradigma pertumbuhan berimbang merupakan hasil pemikiran dari Rosenstein-Rodan dan Ragnar Lutze. Keduanya menentang adanya upaya pembangunan yang bersifat gradualisme dan inkrementalisme. Apa itu gradualisme dan inkrementalisme? Jadi, gradualisme merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap dan lambat, sedangkan inkrementalisme menerapkan perubahan kecil secara bertahap. Dengan demikian, Rosenstein dan Ragnar berpendapat jika gradualisme dan inkrementalisme dalam proses pembangunan tidak akan membawa suatu bangsa ke tataran yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari paradigma pertumbuhan berimbang. Yang pertama dimulai dari keunggulannya. Keunggulan yang pertama adalah lebih objektif, tidak hanya berfokus pada satu sektor atau wilayah, sehingga analisis dan kebijakan pembangunan lebih adil dan menyeluruh. Yang kedua, menyajikan gambaran yang lebih luas, menghubungkan berbagai faktor dalam pembangunan seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan pembangunan. Dengan memperhatikan semua sektor dan wilayah, paradigma ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keempat, membantu dalam perencanaan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan banyak faktor, kebijakan yang dibuat lebih strategis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, dapat diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam pengembangan sosial, pendidikan. Lalu berikutnya adalah kekurangan dari paradigma pertumbuhan berimbang. Kekurangan yang pertama adalah cenderung kompleks dan membutuhkan waktu. Karena pertimbangan banyak aspek, proses perencanaan dan implementasi menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Yang kedua, sulit menetapkan prioritas. Jika semua sektor dianggap sama pentingnya, bisa menjadi sulit menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang ketiga, kurang efektif dalam situasi darurat. Pendekatan ini lebih cocok untuk pembangunan jangka panjang, sehingga kurang fleksibel dalam menghadapi krisis yang membutuhkan respon cepat. Yang keempat, berpotensi menimbulkan perdebatan kebijakan. Karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat dan sulit mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, tidak selalu memberikan hasil yang merata. Meskipun bertujuan untuk pemerataan, pada praktiknya bisa terjadi ketimpangan jika sumber daya atau infrastruktur tidak tersedia secara adil di semua wilayah. Jadi, paradigma pertumbuhan berimbang memiliki unggulan dalam menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, tetapi juga memiliki tantangan dalam hal kompleksitas, prioritas, dan efektivitas dalam situasi darurat. Oleh karena itu, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suatu wilayah atau sektor. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Jadi, paradigma pertumbuhan tidak berimbang adalah teori pembangunan ekonomi yang menekankan bahwa pertumbuhan tidak bisa terjadi secara merata di semua sektor atau wilayah dalam waktu yang bersamaan. Paradigma pertumbuhan tidak berimbang atau unbalanced growth adalah strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada investasi di sektor atau wilayah tertentu untuk memicu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Teori ini bertentangan dengan paradigma pertumbuhan seimbang yang menganggap pembangunan harus dilakukan secara merata di semua sektor sekaligus. Konsep ini dikemukakan oleh ekonom seperti Albert O. Hirschman pada tahun 1958 yang
berargumen bahwa ketimpangan sementara dalam pembangunan justru dapat mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang melalui efek multiplier dan keterkaitan antar sektor. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Nah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Untuk keunggulan yang pertama ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi paradigma ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan jika pembangunan dilakukan secara merata sejak awal, di mana dengan berfokus pada sektor atau wilayah yang memiliki potensi besar, pemerintahan atau investor dalam mengalokasikan sumber daya secara maksimal sehingga hasilnya lebih cepat terlihat. Contohnya, ketika sebuah negara ingin meningkatkan perekonomiannya, mereka bisa mulai dengan membangun industri manufaktur di kota-kota besar terlebih dahulu. Setelah industri berkembang, dampaknya akan menyebar ke sektor lain seperti jasa, perdagangan, dan transportasi. Nah, untuk yang kedua itu ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Karena investasi hanya difokuskan pada sektor atau wilayah yang memiliki potensi terbesar, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Ini lebih efektif dibandingkan jika dana pembangunan dibagi rata ke semua sektor atau daerah, yang bisa mengakibatkan pertumbuhan ini tuh lebih lambat karena tidak semua sektor memiliki potensi yang sama. Misalnya, daripada membangun industri di seluruh daerah secara bersamaan, pemerintahan itu bisa memulai dari kota industri dengan investor yang sudah ada. Dengan demikian, modal yang tersedia itu tidak terbuang percuma. Lalu yang ketiga itu ada mempermudah modernisasi dan inovasi. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, teknologi dan inovasi akan lebih cepat berkembang. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan cenderung lebih maju dalam hal teknologi, sehingga lebih mudah untuk menyebarkan inovasi ke daerah lain. Contohnya, kota-kota besar yang menjadi pusat teknologi dapat menarik tenaga kerja berkualitas tinggi dan mempercepat perkembangan industri berbasis teknologi. Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, paradigma ini juga memiliki kelemahan yang dapat jadi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi dan sosial. Karena pembangunan hanya terfokus pada wilayah atau sektor tertentu, terjadi ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan akan maju lebih pesat, sementara daerah yang tidak mendapatkan prioritas akan tertinggal. Misalnya, dalam satu negara, jika pembangunan hanya terfokus pada ibu kota saja, maka daerah-daerah pedesaan itu akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Jadi akibatnya kesenjangan antara kota dan desa semakin besar. Lalu yang kedua itu ada risiko kemacetan atau bottlenecks. Jadi jika sektor-sektor pendukung tidak berkembang secepat sektor utama, maka akan terjadi hambatan atau kemacetan dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika industri manufaktur berkembang pesat tetapi transportasi dan infrastruktur logistik tidak ikut berkembang, maka distribusi barang akan terhambat. Nah, ini tuh menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dan menghambat ekspansi industri. Yang ketiga itu ada ketergantungan berlebihan pada pusat pertumbuhan. Jika pembangunan hanya bergantung pada beberapa pusat pertumbuhan, maka ekonomi menjadi rentan terhadap guncangan. Contohnya, jika negara hanya mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai sumber utama pertumbuhan, maka ketika harga minyak turun di pasar global, ekonomi negara tersebut akan terdampak sangat besar. Lalu, yang terakhir ada potensi konflik sosial dan politik. Nah, ketimpangan pembangunan dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tertinggal jika tidak diatasi dengan baik. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan sosial dan politik. Contohnya, ketika satu wilayah mendapatkan lebih banyak investasi dibandingkan daerah lain. Nah, masyarakat di wilayah yang tertinggal bisa merasa tidak adil, yang berpotensi menimbulkan demonstrasi atau konflik sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara paradigma pertumbuhan berimbang dan paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Yang pertama kita lihat dari fokus utamanya. Fokus utama dari paradigma pertumbuhan berimbang yaitu menitik beratkan pada distribusi pembangunan yang merata di seluruh daerah, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi yang terlalu mencolok antar daerah. Jika kita lihat dari fokus utama dari paradigma tidak berimbang, tentunya sangat berbeda dengan paradigma pertumbuhan berimbang. Fokus utama dari paradigma pertumbuhan tidak berimbang yaitu pembangunan diprioritaskan di daerah tertentu yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, dengan harapan efeknya dapat menyebar ke wilayah lain.
Nah, jika kita lihat dari kecepatan pertumbuhan antara kedua paradigma berimbang ini dan paradigma pertumbuhan tidak berimbang, yaitu paradigma pertumbuhan berimbang itu cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat karena sumber daya dan investasi tersebar merata sehingga butuh waktu lebih lama untuk melihat dampak yang signifikan. Nah, pada paradigma pertumbuhan tidak berimbang, pertumbuhan ekonominya itu lebih cepat karena sumber daya dikonsentrasikan di daerah tertentu yang memungkinkan percepatan pembangunan dan inovasi. Nah, adapun risiko dari kedua paradigma ini, yang pertama itu risiko dari paradigma pertumbuhan berimbang, yaitu kurang efisien karena pemerataan pembangunan membutuhkan alokasi sumber daya yang lebih kompleks dan memungkinkan adanya wilayah yang kurang produktif namun tetap mendapatkan investasi. Nah, di paradigma pertumbuhan tidak berimbang, yaitu resikonya itu dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi antara daerah maju dan daerah tertinggal yang bisa memicu ketimpangan kesejahteraan dan potensi konflik sosial. Adapun contoh negara dari kedua paradigma ini, yang pertama paradigma pertumbuhan berimbang tuh contoh negaranya itu negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, yang dimana negara-negara ini menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Nah, untuk contoh negara dari paradigma tidak berimbang, yaitu ada Cina dan India yang fokus pada pembangunan kota-kota besar dan pusat ekonomi utama terlebih dahulu, dengan harapan pertumbuhan ekonomi tersebut tuh dapat mengalir ke daerah lain. Itulah perbedaan singkat antara paradigma pertumbuhan berimbang dan paradigma pertumbuhan tidak berimbang. Untuk studi kasusnya, kita akan membahas perbandingan antara negara dengan pembangunan berimbang dengan negara dengan pembangunan yang tidak berimbang, yang dimana negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark merupakan contoh dari negara dengan pembangunan yang berimbang. Kenapa dikatakan demikian? Karena pertama, pemerataan infrastruktur. Jadi negara-negara tersebut memiliki investasi di semua wilayah termasuk daerah terpencil sekalipun, jadi sifatnya merata gitu. Kemudian yang kedua itu adanya sistem pendidikan dan kesehatan yang merata, jadi akses layanan publik yang ada itu bersifat sama bagi semua warganya. Kemudian yang ketiga itu adanya jaminan sosial yang kuat, jadi adanya pajak yang tinggi untuk nantinya mendukung kesejahteraan rakyat mereka. Kemudian yang keempat itu adanya ekonomi yang stabil dan kesenjangan yang rendah, jadi tidak ada perbedaan besar antara kota dan desa, jadi dia ekonominya itu stabil dan rata, yang dimana negara-negara Nordik ini dalam artian dia lebih fokus pada pemerataan pembangunan, sehingga kesenjangan ekonomi yang ada itu terbilang rendah dan kesejahteraan rakyatnya itu akan meninggi dengan drastisnya. Kemudian contoh negara dengan pembangunan tidak berimbang itu seperti Cina. Kenapa kita ambil Cina? Karena Cina sendiri terbilang masih fokus di kota-kota besar seperti Shanghai dan Shenzhen. Jadi ekonomi di tempat tersebut itu berkembang dengan pesat, tidak dengan kota-kota kecil lainnya. Kemudian adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, jadi investasi besar-besaran di industri dan infrastruktur yang strategis itu memang ada, tapi tidak merata, hanya fokus di beberapa wilayah saja. Kemudian adanya kesenjangan wilayah yang tinggi, jadi daerah-daerah pedalaman atau daerah yang tertinggal itu pun jauh dibanding kota besar dalam segi kesejahteraannya. Kemudian adanya migrasi massal ke kota, yang dimana urbanisasi ini menyebabkan ketimpangan sosial yang ada, dan yang dimana kesimpulan dari Cina ini dapat kita lihat dia lebih fokus ke kota-kota besar saja dalam mencapai ekonomi yang pesat, tetapi dia menghadapi masalah kesenjangan yang besar antara daerah maju sama daerah yang tertinggal. Jadi sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari presentasi kami. Paradigma berimbang. Secara umum, paradigma ini kan menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sektor wilayah secara
persamaan. Nah, kelebihannya yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah, menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian, kekurangan dari paradigma berimbang ini realisasinya membutuhkan investasi dan dapat menyebabkan stagnasi karena sumber daya terbagi rata tanpa fokus pada sektor unggulan tertentu. Kemudian paradigma tidak berimbang, di sini paradigma tidak berimbang ini berbanding terbalik dengan paradigma berimbang. Mengapa? Karena ini fokus pada sektor atau wilayah tertentu yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi dengan harapan efek trickle down atau menetes ke bawah ke sektor lain. Kelebihan dari konsep ini yakni mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, memanfaatkan keunggulan kompetitif suatu wilayah atau sektor tertentu, kemudian juga lebih efektif dalam keterbatasan sumber daya. Tapi kekurangan konsep ini menyorot pada kesenjangan sosial dan ekonomi, risiko tergantung pada sektor tertentu, dan adanya kemungkinan kelompok masyarakat yang tidak langsung merasakan manfaatnya karena kekhususan si sektor tertentu tadi yang mungkin hanya ada di wilayah tertentu. Jadinya masyarakat yang di wilayah lainnya itu tidak dapat merasakan manfaat dari sumber daya yang tersedia tadi. Kemudian yang kedua, implementasi paradigma berdasarkan kondisi ekonomi dan tujuan pembangunan. Di sini kami membaginya menjadi 4 garis besar, ada negara berkembang, negara maju, krisis ekonomi, dan tujuan jangka panjang. Nah, negara berkembang ini biasanya cenderung menggunakan paradigma tidak berimbang untuk mempercepat pertumbuhan dengan fokus pada sektor unggulan. Sedangkan negara maju lebih condong ke paradigma berimbang untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan sosial. Krisis ekonomi seringkali membutuhkan strategi tidak berimbang agar pemulihan lebih cepat, serta tujuan jangka panjangnya di sini seperti kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan berimbang untuk menghindari ketimpangan. Terakhir, ada pendekatan kombinasi sebagai solusi terbaik. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan netralitas, memberikan jalan tengah dari kedua paradigma ini. Menurut kami, pendekatan terbaik adalah kombinasi keduanya, yaitu dengan mengidentifikasi sektor unggulan untuk pertumbuhan cepat atau tidak berimbang, kemudian memastikan distribusi hasil pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan. Ini konsep dari berimbang tadi. Kemudian ada menggunakan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan. Pendekatan ini memastikan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan ekonomi.